Shalom anak-anak semua, salam sehat ya. Kita bersyukur menikmati anugerah Tuhan yang selalu baru setiap hari. Dan lebih tepatnya lagi, apakah kita sehat atau sakit? Bahkan dalam lembah kekemalan Tuhan selalu beserta umat kepunyaannya. Kita persiapkan diri memperhatikan hikmat Tuhan yang sangat bermanfaat. Itu menjadi satu-satunya alasan untuk kita tidak bersandar pada kepandaian dan bijaksana manusia yang terbatas dan sudah cemar oleh dosa. Boleh buka Alkitabnya dari Hakim-Hakim pasal 20 dan 21 ya. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan renungan firman Tuhan, berpetualang dalam kerajaan Allah. Kita telah belajar bahwa umat Tuhan yang tidak menghargai firman Tuhan dan peraturan Tuhan akan menjadi orang-orang yang lebih kejam, lebih jahat, dan lebih tidak bermoral dibandingkan dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi orang-orang itu mendapatkan keadilan Tuhan. Orang Lewi kehilangan gundiknya, gundik itu menghadapi keadilan Tuhan melalui orang-orang Gibeah. Sedangkan orang-orang Gibeah, apakah akan dihukum oleh Tuhan? Akankah Tuhan tetap tinggal bersama dengan orang-orang yang berdosa itu, umat yang berdosa itu? Nah, itu yang akan kita pelajari bersama adik-adik melalui Hakim-Hakim pasal yang ke-20 dan pasal yang ke-21. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kembali kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, karena kami boleh belajar firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk mengerti isi hati Tuhan, dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia dan taat kepada Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Orang-orang Israel menerima potongan-potongan tubuh gundik itu dari orang Lewi, dan gemparlah mereka. Maka kemudian mereka berkumpul dan mereka bertanya kepada orang Lewi itu, apa yang sesungguhnya terjadi? Orang Lewi menceritakan apa yang dia alaminya dari orang Gibeah. Maka orang-orang Israel bertekad untuk menghukum orang jahat dari Gibeah itu. Pertama-tama mereka mengirimkan utusan kepada kota Gibeah agar mereka mengirimkan orang-orang jahat itu agar mereka boleh dihukum oleh orang Israel. Ternyata orang-orang Gibeah itu tidak mau menyerahkan mereka. Bahkan mereka mempersiapkan diri untuk melawan saudara-saudara mereka dari orang Israel. Dan bukan hanya kota Gibeah saja adik-adik, bahkan seluruh Benyamin berkumpul untuk melawan orang Israel. Nah, akhirnya orang-orang Israel mengerahkan 700.000 orang untuk menggempur kota Gibeah. Sedangkan orang-orang Benyamin mengerahkan 26.000 pasukan. Tetapi dari pihak Israel, adik-adik, mereka gugur sebanyak 22.000 orang. Nah, akhirnya mereka, orang-orang Israel itu mundur dan mereka menangis. Kenapa kok ini terjadi? Tuhan, bolehkah kami maju melawan orang-orang Benyamin ini? Tuhan mengatakan, majulah. Orang-orang Israel maju dengan tekad bahwa mereka akan menghakimi orang-orang Gibeah. Mereka merasa lebih benar daripada orang-orang Benyamin, orang-orang Gibeah ini. Maka mereka kemudian maju lagi dan akhirnya mereka kehilangan 18.000 orang pasukan mereka. Ingat, di antara orang-orang Benyamin ada pasukan khusus, orang-orang yang bisa melemparkan umpan sehingga tidak meleset sehelai rambut pun. Akhirnya orang Israel kembali kepada Tuhan. Kemudian mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dan mereka mengakui dosa mereka, kesalahan mereka. Maka mereka kemudian mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bolehkah kami maju melawan saudara kami suku Benyamin ini? Tuhan menjawab, majulah. Besok aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu.
Benar adik-adik? Keesokannya orang-orang Israel maju berperang kembali. Namun kali ini mereka membuat siasat dibagi dua. Satu menyerang dari depan, satu bersembunyi di balik tembok kota Gibea. Seolah-olah yang dari depan ini menyerang dan kemudian kalah, menarik pasukan dari Gibea itu keluar semua. Setelah keluar semua, pasukan Israel yang ada di belakang tembok menghancurkan kota dan membakar kota itu. Setelah orang-orang Gibea, orang-orang Benyamin sadar bahwa kota mereka sudah hancur, mereka akhirnya lari, tapi sudah terlambat. Akhirnya orang-orang Gibea tinggal 600 orang saja. Setelah peperangan selesai, orang-orang itu menyesal. Oh Tuhan, mengapa hari ini terjadi kekacauan di Israel? Ada satu suku yang mungkin musnah. Adik-adik, 600 orang laki-laki. Orang Israel telah berjanji bahwa mereka tidak akan memberikan anak perempuan mereka kepada suku Benyamin. Mereka jadi sangat sedih karena mereka kehilangan satu suku. Namun kemudian mereka melihat dari antara orang-orang Israel, siapakah di antara mereka yang tidak maju berperang untuk melawan suku Benyamin? Dan akhirnya mereka mendapatkan kota Yabes Gilead. Nah, akhirnya kota ini dipukul sama orang Israel, menyisakan perempuan-perempuan muda yang belum pernah menikah. Akhirnya mereka dikumpulkan, mendapatkan 400 orang. Dan 400 orang ini dikirimkan kepada orang-orang Benyamin. Tetapi masih ada 200 orang. Mereka jadi berpikir, aduh ini bagaimana ini? Masih tinggal 200 orang lagi yang belum mendapatkan istri. Nah adik-adik, di Israel itu ada sebuah perayaan yang dirayakan setiap tahunnya. Dan di dalam perayaan itu biasanya ada perempuan-perempuan muda menari-nari, bersuka cita. Mereka mengirimkan pesan kepada orang-orang Benyamin. Kamu larikan orang-orang itu. Kemudian benar adik-adik, ternyata ketika perempuan-perempuan itu menari-nari pakai ada panah, mereka telah siap-siap untuk melarikan mereka. Ketika tiba waktunya, benar, akhirnya suku Benyamin terpelihara, mereka mendapatkan istri dan seluruh Israel akhirnya bersatu kembali. Tidak ada yang punah. Adik-adik, hanya oleh anugerah Tuhan maka orang-orang Israel boleh bersatu kembali. Tetapi keadilan Tuhan tetap dijalankan sehingga orang-orang jahat akhirnya dimusnahkan. Dan oleh anugerah Tuhan saja adik-adik, maka Tuhan masih berkenan tinggal di tengah-tengah orang-orang Israel yang sering kali berdosa menyakiti hati Tuhan. Adik-adik, kita juga telah mendapatkan anugerah Tuhan. Apakah kita akan terus-menerus menyakiti hati Tuhan? Seharusnya kita tidak. Seharusnya dengan kerendahan hati kita terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Nah, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak lebih jahat daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan Tuhan terus menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh belajar akan firman Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan saja, maka Engkau terus menyertai, memimpin kami dan menolong kami untuk kami terus berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan syukur dan kami mempersembahkan hidup kami untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Berkatilah firman-Mu untuk berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur melalui semua keterbatasan yang kita miliki. Justru membuat manusia itu bahagia.
karena di sana bisa bergantung mutlak pada Allah. Apalagi baru saja kita mendengar apa yang dialami suku Lewi, suku Benyamin. Seolah mereka bukan umat Allah. Kehidupan mereka sangat-sangatlah menyimpang dari ketetapan Tuhan. Puji Tuhan, anugerah Allah memang sangat berlimpah. Sekalipun mereka melenceng dari hukum Allah, tetapi Allah masih berkenan tinggal di tengah-tengah umatnya. Teman-teman, jangan lupa merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Besok kita sampai pada seorang wanita yang dianggap malang karena hidup dalam masa kelaparan. Walau kehilangan suami, namun dari keturunannya nanti akan lahir Mesias. Yaitu kitab Rut pasal 1. Bye!